Nah, jadi begitu sparring hama, malu saya, pokoknya ini Bonyok. picau, iya, bunda, iya saya bilang berarti memang tidak bisa dipandang enteng ini bela diri. Oke. Dan justru kebiasaan saya bertarung di luar dengan orang-orang dewasa tidak juga bonyok begitu. Masa dengan anak-anak berarti saya bilang penasaran memang saya, jadi saya harus bisa. Saya ikut ke Jurnas di Bekasi, Jawa Barat. Wah, luar biasa ke Jurnas. Tahun berapa itu ke Jurnas? Uh, Atau lawannya? yang paling berkesan itu kehabisan uang di Jakarta. Waduh, itu berarti waktu berangkat ke Jurnas itu biaya sendiri. Dia sempat viral sebagai juara di event baku sapu ya. Baku sapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Infobuol. Masih bersama saya Dwi Tifarini, dan seperti biasa, kalau hari Minggu itu kita berada di pelataran Car Free Day. Kalau minggu-minggu kemarin itu kita selalu menghadirkan sosok-sosok inspiratif, pun termasuk di minggu ini ya. Di sini kita sudah menghadirkan salah satu atlet MMA atau Mixed Martial Arts. Ini perwakilan dari klub Pogogul ya. Klub Pogogul Buol telah hadir bersama kita di sini. Ada Agus Salim Adotu Tinggi. Halo Agus, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ini apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya. Oke, baik Agus. Di sini seperti yang kita tahu ya, perwakilan dari klub Pogogul sebagai atlet MMA. Oke, mungkin sebelum kita lebih lanjut pertanyaan atau pembicaraan kita pada pagi hari ini, boleh sedikit berbagi informasi tentang apa sih MMA itu dan kira-kira apa yang membedakan MMA ini dengan seni bela diri lainnya. Boleh? Bisa. Iya, oke, silakan. MMA berbeda dengan bela diri umumnya. MMA itu dia satuan bela diri. Dia menggunakan pukulan, tendangan, bantingan, dan kuncian. Itu dia. Beda dengan bela diri lainnya. Kalau bela diri lainnya biasa seperti taekwondo, cuma main di kaki. Iya, kalau sama dengan kalau boxing kan cuma tangan ya. Cuma tangan. Kalau ini campuran. Iya, kalau kita di MMA itu campuran. Baru dia pukulan-pukulan yang efektif saja yang digunakan. Efektif ini maksudnya pukulan efektif mematikan atau bagaimana ini efektif? Iya, dia sistem KO. Sistem KO. Iya. Oh. Bukan cuma main poin tapi harus main KO. Tapi ada poin juga untuk MMA. Ada poin juga. Oke, baik. Ini kalau tidak salah MMA ini memang dibilang olahraga bela diri campuran. Iya. Kemudian yang saya mau tanya, berarti karena campuran ada beberapa gaya tarung ya? Iya. Kalau kau sendiri yang paling kau kuasai itu gaya tarungnya apa? Ground, di bawah. Di bawah? Iya. Jadi ibaratnya baku kancing di bawah itu ya? Baku kunci di bawah. Baku kunci di bawah, iya. Itu yang jadi andalanmu. Iya. Tapi untuk yang lain juga tetap ada, cuma itu yang paling kuat? Ya tetap dikuasai juga dari yang lainnya. Iya, dari atasnya. Cuma kekuatannya main bawah. Iya, main jadi bawah. Sudah ketahuan di sini nih, jadi kelemahan sudah terbuka di sini ya. Oke, baik. Nah, itu kalau bicara soal MMA. Jadi ini sedikit informasi secara garis besarnya ya. Iya. Intinya ini seni bela diri campuran. Iya. Oke, baik, tidak terbatas pada satu gerakan ya. Iya, betul. Oke, baik Agus, yang mungkin ini lebih ke pribadi. Kalau Agus sendiri sudah berapa lama di MMA ini? Sudah berapa lama mendalami seni bela diri ini? Untuk saya mendalami bela diri MMA ini awalnya itu awal tahun 2020. 2020 berarti iya. 4-5 tahun ya? Iya. Kurang lebih 5 tahun. Iya. Apa yang bikin kau mau? Atau awal mulanya kau masuk di MMA ini bagaimana? Waktu itu saya nonton TV dang sama dengan ada muncul kamar ada TV One dorang bilang itu. Sering di situ ditayangkan MMA ya? Iya, MMA. Di situ saya sering nonton itu. Pertarungan itu karena saya juga hobi dari kecil cuma bertarung di luar. Oke, sebelum MMA ini kau ada cabur lain? Enggak ada, memang kosong. Memang tidak ada sama sekali ya? Nol. Cuma ini pertama kali langsung di dalam ya? Iya. Oke, saat itu lagi nonton TV, tertarik? Iya, tertarik dengan itu bela diri MMA itu. Nah, kebetulan saya nonton, tiba-tiba ada orang Buol masuk di TV One ini. Saat itu siapa? Pada saat itu saya nonton pas pelatih saya ini, Pak Saiful Manang. Oh, diliput.
Iya, Di waktu TV. itu live di TV One. Hmm. Saya bilang, ah orang Buol mana ini, saya bilang. Hmm. Jadi penasaran saya, jadi saya cari Ah, di mana beliau ini di Buol. Jadi mulai dari situ saya tertarik ini dengan bela diri MMA. Ketemu beliau. Iya, langsung ketemu, langsung pengen belajar lah. Oke, belajar langsung sama beliau Iya. ya. Waktu belajar juga saya bilang boleh mau coba dulu, mau tes bagaimana ini bela diri ini. Kebetulan bermain pelatih saya bilang ada satu murid itu coba tes sparring dulu, SMP kalau ndak salah itu. Nah, jadi begitu sparring hama, malu saya, pokoknya ini Bonyok. picau, iya, darah ini sama dengan Itu apa pertama berarti tahun 2020 ya? Itu Iya. kelas apa? Atau kau masih sekolah atau sudah? So ndak sekolah, so berumah tangga juga. Berumah tangga. Oh, sudah menikah Iya, memang sudah ya? menikah. Oh, oke. Berarti bonyok di situ orang lain kapok, kau malah makin tertarik. Iya, jadi malu saya bilang masa anak-anak kasih kalah saya. Saya bilang hama anak-anak. Anak SMP. Iya, anak SMP. Oke, jadi saya mulai bilang, dari situ latihan. Iya, saya bilang berarti memang tidak bisa dipandang enteng ini bela diri. Oke. Dan justru kebiasaan saya bertarung di luar dengan orang-orang dewasa tidak juga bonyok begitu. Masa dengan anak-anak, berarti saya bilang penasaran memang saya. Jadi saya harus bisa. Alhamdulillah dari motivasi itu timbulkan saya perasa semangat. Dari beberapa atlet yang dilatih, alhamdulillah saya yang bertahan. Bertahan sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Itu yang anak SMP yang bikin kau bonyok? Dorang di jalur silat, Oh, di cabur dia silat. lebih ke silat. Lebih ke silat. Oh, oke. Jadi itu inspiratifnya ya. Sosok inspiratif berarti si anak SMP ini yang bikin bonyok. Oke, baiklah. Nah, sampai sekarang kalau ini kan tergabung di klub Pogogol ya? Iya. Itu pada saat masuk langsung gabung di klub atau di grup ini baru berapa lama? Begitu masuk sudah. Itu langsung klub Pogogol? Iya, langsung. Jadi base-nya di mana nih? Tempatnya di mana nih klub Pogogol? Kalau sasananya di Bukamog sama pelatih saya. Kecamatan Bokat. Bokat, iya. Bukamog. Iya. Di situ tempat latihannya juga. Kalau untuk tempat latihan biasa kita latihan di Stadion Buol situ atau di yang tempat saat ini di depan Kramil. Kramil Biau. Oh, di Kali? Iya, di Kali. Oh, oke, siap. Berarti pada saat join langsung masuk ke Pogogol ya? Iya. Oke, sampai sekarang ini bagaimana untuk MMA ini di Buol? Ini kan boleh ditanya kayaknya, karena sudah 5 tahun ya di bidang ini ya. Iya. Kalau di Buol ini minatnya bagaimana? Seperti yang kau bilang tadi kan dari semuanya hanya kau yang bertahan. Iya. Ini apakah dari tim teman-teman di komunitas ini memang kurang diminati MMA ini, atau memang kalian yang tidak dalam upaya merekrut atau bagaimana? Kalau untuk peminat sebenarnya banyak sih peminat. Cuman dengan kerasnya latihan, baru kerasnya bela diri ini, ada yang biasa tidak mampu. Memang di MMA seperti itu. Iya, memang sekeras itu. Sekeras itu iya, memang. Memang efektif DP permainan. Dia punya pukulan memang tidak main-main ya. Iya. Oke, kalau kita bicara soal latihan. Kalau latihan yang paling intens hari-hari, latihan hari-hari, persiapan harian itu bagaimana? Ya, lebih ke fisik. Fisik. Iya, ke fisik. Latihannya seperti apa, atau Kardio. olahraga biasa saja? Kalau untuk latihannya sebenarnya kita tergantung dari pelatih yang mengatur. Pelatih yang mengatur. Iya, kalau untuk sama dengan kita ada jadwal tarungnya berapa bulan sekian. Jadi kita ada jadwalnya. Sebenarnya rahasia itu. Rahasia, jangan dibongkar semua ya. Ini ibaratnya rahasia perusahaan ini ya. Bagaimana menciptakan para atletnya supaya tetap bugar. Nah, di Buol, apakah kamu tahu juga di Buol ini ada berapa komunitas atau klub untuk MMA? Kamu tahu atau tidak? Kalau klub MMA di Buol ini cuma kita. Cuma kamu ya? Iya, Pogogol. Oke, berarti hanya satu komunitas ini ya? Iya. Oke. Ini seperti yang kita lihat kan, Agus ini kenapa sampai kita undang juga, karena dia sempat viral sebagai juara di event Baku Sapu ya? Baku Sapu Gorontalo yang diadakan Bupati Cup-nya ya? Iya, Bupati. Oke, itu di kelas berat badan, beda-beda per kelas berat badan saya lihat ya, karena ada beberapa juara juga, ternyata bedanya di kelas berat badan. Kalau kemarin kelas berapa kilo?
Nah, jadi kemarin saya waktu mau tanding di baku sapu ini sebenarnya mau main di kelas 56 ke 60. Nah, Cuman di situ ada teman saya, dia juga orang Buol. dia juga orang Buol, tapi bawa Iya. nama Buol enggak? Dia bawa nama Sasana di sana. Oh, Gorontalo. Gorontalo. Oh, Cuman dia kan termasuk orang satu andar, saya tidak mungkin jadi target lawan di satu kelas itu. Oke. Nah, jadi ada tawar menawar di situ. Dia bilang bagaimana, bisakah kau naik kelas? Saya bilang kalau itu bagi kau rasa enak kau, insya Allah nanti saya yang naik kelas, saya bilang. Yang penting kau senang, saya bilang. Nanti yang saya yang naik kelas. Jadi saya naik kelas dari 61 ke 65. Sementara pelatih saya dari Buol, dia tahu saya main di kelas bawah. Oke, sekarang ketahuan ini kau main di kelas. Sudah, aman ya? Aman sudah. Sudah aman ya. Oke, yang penting keluarnya sebagai juara. Jadi dia juara juga di kelasnya kemarin. Iya, alhamdulillah. Oke, luar biasa. Nah, di pertandingan kemarin baku sapu itu jadi pertandingan keberapa untuk Agus? Sudah berapa kali pertandingan sampai yang terakhir kemarin di baku sapu? Kurang lebih 6 kali turun. Iya, 6 kali tanding sudah. 6 kali tanding. Iya. Oke, berarti kurang lebih 1 tahun 1 kali ya kalau dari 2020-2025. Atau mulai bertanding di tahun 2020 berapa? 2021 kalau enggak saya. Iya, 2021. Masuk di tahun 2020 mulai pertandingan pertama di 2021. Debut pertama ya? Debut pertama 2020. 2020 langsung? Iya. Oke. Kalau salah pertengahan bulan itu. Pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Berarti masuknya di awal tahun ya? Iya. Wah, luar biasa ya, untuk waktu singkat itu langsung debut pertandingan pertama. Itu di level apa? Atau di daerah antar klub atau bagaimana? Antar klub. Di Gorontalo berarti? Iya, waktu itu masih eksebisi. Jadi awal-awalnya kegiatan di Gorontalo itu kita. Oke, MMA ini ya? Iya. Oke, luar biasa. Nah, ini kalau masih soal pertandingan kemarin, di antara semua pertandingan yang pernah kau pertandingkan, ikuti, itu yang paling berkesan yang mana? Kenapa ketawa? Berarti ada yang paling berkesan. Iya, ada yang paling berkesan. Waktu itu saya ikut ke Jurnas di Bekasi, Jawa Barat. Wah, luar biasa ke Jurnas. Tahun berapa itu ke Jurnas? Tahun 2022, iya 2022. Ke Jurnas di Jawa Barat, di Bekasi, iya di Bekasi. Baru pengambilan latihan selama sebulan di Jakarta Utara, Kelapa Gading. Iya, Kelapa Diwajibkan Gading. Itu ya? Iya, harus. Oke. Harus pengambilan latihan itu. Oke. Karena di MMA harus ada basic itu gulat, jadi saya ambilnya di sana. Sementara dari sini belum ada. Sudah ada di sini dan Pak Saiful sendiri yang bekas latih. Sementara pelatihnya Pak Saiful BJJ ini di Jakarta sama Max Metino, Kem Warrior, itu Warrior Sinergi. Oke. Jadi dia bilang sekalian orang tanding di mana? Di Bekasi. Sekalian juga orang langsung pergi sama orang pelatih langsung latihan di sana untuk tambah-tambah ilmu. Yang berkesannya di situ tadi latihan itu, atau lawannya? Yang paling berkesan itu kehabisan uang di Jakarta. Waduh, itu berarti waktu berangkat ke Jurnas itu biaya sendiri? Biaya sendiri, modal nekat. Sempat saya dari mana? Udah ada? Saja kan saya pernah kasih jalan proposal dari Palele sampai di kota ini Kabupaten Buol. Ya pokoknya saya kasih jalan itu orang mau kasih 1.000 2.000 keikhlasannya dorang. Jadi alhamdulillah tak tambah satu uang jalan ke Jakarta. Pas di Jakarta itu semua menghampiri 1 bulan. Aduh, saya bilang krisis sudah tipis ini, bagaimana sudah terpaksa telepon orang di kampung. Karena tidak mungkin juga mau bilang ini, aduh bagaimana ini saya bilang. Jadi waktu itu saya telepon sampai Pak Camat Palele Barat. Iya. Pak Wahyudin Haji Pak Wahyudin ya? Pak Wahyudin. Camat Palele Barat di tahun 2022. Oke. Iya. Nah, jadi waktu itu saya pertama bacet, saya bilang Assalamualaikum, sibuk Pak. Dia bilang alhamdulillah, kata tidak ini. Bagaimana kabar di sana? Saya bilang alhamdulillah baik-baik juga ini. Cuma saya bilang pusing juga ini, saya bilang kapal ini bagaimana ini.
So tidak ada uang sama sekali saya. Jadi dia bilang kalau begitu telepon ke sana ini nomor. Jadi dia telepon dia kasih kamar nomor, jadi saya hubungi. Siapa itu? Nomornya siapa itu? Nah, jadi begitu saya telepon, cari-cari tahu. Baca cerita dia kasih tahu kamar DP nama Pak Arfan Korompot. Arfan Korompot. Iya, okay. Waktu itu Kabid Umum di Kementerian Pertanian kalau tidak salah itu. Alhamdulillah, orang selama di sana dia yang urus waktu kehabisan dana. Waktu kehabisan dana. Jadi ini salah satu perjuangan, bukan hanya latihan fisik saja, tapi dari latihan bagaimana ini keadaan bisa pulang juga ya kemarin ya. Oke, itu yang paling berkesan dari momennya barangkali ya. Kalau dari lawan yang paling tahu rasa menantang itu yang mana dari semua pertandingan pernah kau ikuti? Yang paling menantang alhamdulillah belum ada. Belum ada? Iya. Waduh, luar biasa ini. Ini kalau didengar para fighter kayaknya masih cari lawan menantang ini ya. Siap. Oke, baik. Nah, sekarang ada persiapan pertandingan apa yang di depan-depan ini, Abu? Persiapan saya insya Allah tanggal 2 kegiatan di Pohuwato kalau nggak salah itu di apa DP cabur IPCA, dia IPCA MMA iya. Oke, itu ya 2 Juli ini ya. Iya, 2 minggu depan berarti. Iya. Berarti sudah ada persiapan terus setiap hari ini. Iya, alhamdulillah. Luar biasa ya. Target juara lagi. Harus juara lagi. Oke, luar biasa. Nah, ini kan MMA seperti kita tahu tadi, itu kalau KO memang bonyoknya sudah pasti ya, cederanya sudah pasti ya. Paling parah pernah cedera seperti apa, Agus? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah belum ada cedera sama sekali ya? Iya. Kebetulan di waktu kita latihan juga, pelatih kita juga sering memberitahukan bagaimana menangani cedera ringan maupun cedera. Berarti latihannya lengkap ya, bukan hanya cara untuk menyerang bertahan, tapi bagaimana juga mengelola kalau suatu saat dapatnya cedera ya. Wah, luar biasa. Pelatihnya paket komplit berarti ya. Pak Syaiful Manang. Pak Syaiful Manang. Pak Syaiful Manang. Oke. Siapa tahu pelatihnya kita bisa undang di Infobol ya. Berbagi sedikit cerita tentang komunitasnya atau awal beliau memulai si MMA ini. Berarti beliau yang bawa ke Buol MMA. Iya, beliau. Oke, luar biasa. Nah, itu seperti saya bilang tadi, itu kan kalau bonyoknya luar biasa, toh? Itu bagaimana tanggapan saudara istri kan? Tanggapan istri, keluarga sekitar atas resiko yang sekiranya bakal kau dapat kalau setelah mengikuti setiap pertandingan, itu bagaimana respon mereka? Alhamdulillah mereka juga tidak terlalu dengan saya. Mereka memang respon. Bagus ya, support semua ya. Cuma ya tetap barangkali ngeri-ngeri sedap kalau amit-amit lah ya. Sudah jadi resikonya petarung gitu. Sudah jadi resiko ya. Semoga sih kedepannya tidak ada. Tidak kenapa-kenapa. Oke, nah sekarang ini respon pemerintah untuk dukungan ke cabur MMA sendiri. Ini bagaimana kalau yang sepengalamannya kalian? Kalau untuk support pemerintah, sebenarnya pemerintah itu welcome dengan kita. Cuman kan cabur kita yang belum terdaftar di KONI. Belum terdaftar di KONI. Iya, kalau dia One Fight MMA itu dia di KOBI. Apa itu? KOBI, Komunitas Bela Diri Indonesia. Iya. Oke, memang se-Indonesia dia tidak terdaftar di KONI atau hanya di Buol? Kalau dia One Fight MMA itu dia jalurnya di KOBI, tapi kalau IPCA MMA dia di KONI. Nah, kebetulan di Buol ini, kalau IPCA ini kalau tidak salah belum resmi di KONI, belum terdaftar. Jadi untuk anggaran yang dari KONI belum bisa belum bisa masuk ke MMA ke cabur itu. Berarti kedepannya mungkin ada upaya ke sana. Iya, tapi alhamdulillah sekalipun kami atlet-atlet MMA, tetap kami bisa masuk di cabur-cabur seperti kickboxing, di Muay Thai atau silat, taekwondo, dia tetap bisa masuk. Iya. Kau sendiri ada niatan masuk ke sana atau tidak? Kalau ada pertandingannya atau event-event tetap saya masuk. Tetap mau ya? Iya. Cuma selama ini belum ada ya, masih tetap fokus di MMA. Kickboxing sering. Boxing sering. Iya. Oke, Agus, dengan karir sebagai petarung di MMA ini ada visi ke depan mau sejauh apa karirnya, atau pernah terpikirkan ingin berhenti atau tidak?
Kalau untuk berhenti ya kecuali tidak mampu tenaga. Kecuali Tapi berarti belum ada. iya, selama hati masih mampu ya oke gas. Oke, gas full Iya. ya. Coba pertanyaannya ini jujur. Iya. Kalau punya anak laki-laki tidak? Iya ada. Punya. Kira-kira bakal diajak masuk MMA atau tidak? Iya pastinya itu. Pasti ya, Iya. harus ya. Iya harus. Saya kira mengalami trauma sehingga aneh cukup bapaknya kayak saja tidak atau belum barangkali ya. Oke, luar biasa ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan ke penonton bagaimana caranya untuk apa ya, sedikit mempromosikan atau mau menyampaikan pesan-pesan. Mungkin ada anak muda yang tertarik ingin masuk MMA, silakan. Untuk teman-teman yang belum bergabung di untuk teman-teman yang ingin bergabung di camp kami atau di sasana kami, di bela diri kami Mixed Martial Arts, kalau di Kabupaten Buol ini sudah tidak susah lagi, karena sasananya sudah ada dan sudah resmi. Dan sasana itu dilatih langsung oleh sang ahlinya, Bapak Saiful Manang, karena beliau sudah yang sudah punya lisensi, sudah lengkap. Jadi untuk para teman-teman yang sudah bergabung di tim Pogogol MMA, semangat latihan saja. Tidak boleh patah semangat. Perjuangan tiada mengkhianati hasil. Betul. Tidak akan ada hasil tanpa ada proses ya. Oke, luar biasa. Nah, ini jauh-jauh ini kita hadirkan Agus dari aslinya dari Hulu Balang. Palele Barat. Memang warga Hulu Balang ya. Iya, oke, luar biasa. Ini jauh-jauh dari Palele Barat hadir buat teman-teman semuanya. Nah, terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan. Terus kita support Agus dan tim klub Pogogol Buol untuk terus menjuarai setiap turnamen yang ada. Semoga bisa tetap mengharumkan nama Buol ya, nama Kabupaten Buol. Oke, sekali lagi terima kasih buat Agus dan teman-teman juga dari tim klub Pogogol. Kita tunggu kehadirannya sama Pak Syaiful ya. Pak Syaiful ya, kita tunggu hadirnya di Info Buol. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video menarik kita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.